Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Katono MSI dan Bapak Dr. Masrukan MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Studi Dinamik Assessment. Saya Andi Safarudin Nur akan mempresentasikan rangkuman bab 5 bagian pertama yang berjudul Dynamic Assessment in Educational Settings. Pada bab ini akan dibahas tentang aplikasi penilaian dinamis dalam pendidikan yang akan dirangkum meliputi poin-poin berikut, yaitu masalah penerapan penilaian dinamis ke prestasi sekolah, kemudian penerapan pada bacaan atau aplikasi untuk membaca, kemudian aplikasi untuk matematika, kemudian yang keempat aplikasi untuk berbicara dan bahasa, serta penerapan pada bidang lainnya. Pada bagian pertama ini akan dibahas terkait penerapan penilaian dinamis ke prestasi sekolah dan aplikasi untuk membaca. Sebagai pendahuluan, guru membutuhkan bantuan dalam menerapkan rencana pendidikan individual siswanya dan tidak lagi terbatas pada tujuan atau hasil. Jadi dalam hal ini guru membutuhkan informasi yang lebih rinci terkait perkembangan belajar siswa, bukan hanya terfokus pada hasil dari pembelajaran itu. Selanjutnya, informasi dengan gagasan berbasis data sangat diperlukan dalam penelitian. Penelitian kelompok dapat menghasilkan hipotesis yang berguna dan menetapkan arah perencanaan program, tetapi tidak menargetkan secara akurat kebutuhan atau sumber daya individu. Oleh karena itu, penilaian dinamis menyediakan komponen-komponen yang diperlukan oleh guru untuk memahami siswa secara lebih baik. Guru dan orang tua ingin mengetahui keberhasilan spesifik untuk anak-anak mereka, dan penilaian dinamis memberikan dasar untuk menghasilkan informasi ini. Dalam hal ini, penilaian dinamis dapat dijadikan sebagai instrumen yang memberikan deskripsi lengkap kepada guru seperti apa bentuk intervensi atau bentuk pendekatan yang tepat untuk anak atau siswa yang mereka ajar. Masalah penerapan penilaian dinamis di dalam sekolah atau di dalam pendidikan. Yang pertama adalah pembelajaran tidak mungkin bermakna tanpa berada dalam ranah kapasitas perkembangan pelajar, atau dalam pendapat Vygotsky, yaitu tentang zona perkembangan proksimal atau kemampuan kognitif yang dapat dijangkau oleh siswa sehingga pembelajaran itu menjadi bermakna. Kemudian, intervensi yang diberikan perlu melampaui batas akuisisi pengetahuan atau pelatihan untuk memfasilitasi gerakan pelajar ke tingkat fungsi mental yang lebih tinggi. Jadi dalam proses pembelajaran, guru perlu menstimulus perkembangan mental siswa dengan memberikan bentuk latihan atau bentuk intervensi yang berada di tingkatan di atas dari perkembangan mental siswa, tetapi masih berada dalam jangkauannya atau masih dalam ZPD-nya. Itu diperlukan agar siswa mampu atau terfasilitasi mengembangkan fungsi mental yang lebih tinggi. Kemudian, hasil penilaian harus mengungkapkan sifat fungsi individu dan sifat intervensi yang memfasilitasi pengembangan. Selanjutnya, penilaian dinamis diyakini akan relevan dalam bidang pendidikan, maka informasi yang diperoleh dari penilaian harus dimasukkan dalam sumber laku untuk konten pendidikan. Selanjutnya, penilaian dinamis dapat memberikan informasi yang membantu anak membaca, memecahkan masalah matematika, melaksanakan tugas tertulis, berkomunikasi, berpikir secara ilmiah dan global, serta menguasai pragmatik situasi belajar formal.
Pertimbangan penilaian dinamis diterapkan dalam bidang pendidikan dengan menyoroti masalah krusial dari hubungan antara mediator dan pelajar. Pertimbangan hubungan antara penilaian dinamis dan bidang pendidikan menimbulkan masalah lain, yaitu siapa yang harus melakukan penilaian. Dalam hal ini tentu saja adalah guru dapat menjadi penilai. Kemudian penilaian dinamis menyangkut bagaimana penilaian tersebut dilakukan, bukan apa yang dinilai. Jadi dalam penilaian dinamis yang menjadi sangat penting adalah bagaimana prosedur penilaian itu dapat dilaksanakan, tidak terletak pada apa yang akan dinilai. Hal-hal ini kemudian yang perlu menjadi pertimbangan guru ketika menerapkan penilaian dinamis di dalam pembelajaran. Aplikasi untuk membaca. Penerapan penilaian dinamis dalam bidang atau kemampuan membaca siswa itu setidaknya dapat dilihat dari Palinskar dan Brown yang paling awal mendesain model penilaian klinis membaca dalam konteks pengajaran, yaitu pada tahun 1984. Selanjutnya, pada tahun 1987, Campione dan Brown mempelopori kerangka penilaian dinamis pada pembelajaran matematika. Selanjutnya, Bednar dan Kletzin mengembangkan prosedur penilaian dinamis dengan membentuk bacaan dasar informal dan tugas asosiasi bebas. Selanjutnya pada tahun 1993, Ising, Hammer, dan Van Looy menerapkan model potensi belajar mereka untuk domain akademik tertentu. Dan pada tahun 2002, Guterman menawarkan intervensi metakognitif selama membaca. Jadi dalam timeline ini terlihat bagaimana penilaian dinamis telah berkembang di dalam bidang pendidikan, khususnya pada kemampuan membaca. Demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.